Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Perkenalan dengan Bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kata dan pembagiannya. Dan itu adalah pembahasan yang sangat penting ya untuk para pemula. Wajib ya bagi para pemula untuk bisa mengenali kata ya. Dia harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya, dan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membedakan isim, fi'il, dan huruf. Dan ini sangat penting ya agar kita bisa menempatkannya dengan tepat saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, hendaknya kita mengenali ciri-cirinya. Ya, seperti ciri-ciri isim, ya, ada 4, diawali alif lam, atau diakhiri tanwin, atau diakhiri ta marbutah, atau diawali oleh huruf jar. Kalau fi'il itu dikenali dengan pola-polanya, yang rinciannya nanti akan diberikan dalam ilmu shorof. Adapun huruf itu harus dihafal, ya, karena tidak ada ciri-ciri khusus. Nah, nanti isim, fi'il, dan huruf itu akan kita susun menjadi kalimat. Sebelum kita belajar menyusun menjadi kalimat, ya, menyusun kata menjadi kalimat, kita harus mengetahui terlebih dahulu kaidah penulisan kata ya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, agar kita nanti bisa menuliskannya dengan benar ya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Silakan atau buka halaman 16 bab 4 kaidah penulisan kata. Agar kita bisa menuliskan kata dengan benar saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, maka hendaknya kita pahami baik-baik penjelasan berikut. Yang pertama, berkaitan dengan huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah atau huruf ya alfabet ya, abjad Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf alif sampai ya. Jadi huruf hijaiyah ini ada 29, yaitu alif sampai ya, yang insyaallah antum semua sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, ya, huruf hijaiyah ini ada yang dikelompokkan ke dalam kelompok huruf qamariyah, ya, al-qamariyah. Dan ada yang dimasukkan ke dalam kelompok huruf asy-syamsiyah. Ya. Huruf qamariyah ada 14, ya. Bisa antum melihat di situ, ada hamzah, ada ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, dan ya. Sedangkan huruf syamsiyah ada 14, ada huruf ta, za, dal, zal, ra, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, dan nun. Ya. Apa bedanya huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Kita melihat poin ketiga. Sebuah isim ya yang berawalan huruf qamariyah, saat diberi alif lam, cara membacanya sama seperti membaca al-qamaru, yaitu dengan membaca huruf lamnya. Nah, ini jadi ciri khas huruf qamariyah itu nanti ketika dia ya berada di awal isim, seperti misalnya baitun, ilmun, hidayatun, itu kan huruf ba, huruf ain, dan huruf ha itu kan huruf qamariyah. Nah, ketika dia berada di awal isim, ketika isim itu diberi alif lam, maka nanti cara bacanya seperti cara baca al-qamaru, yaitu dengan dibaca huruf lamnya, ya, al, ya, al-baitu, jadi al-ilmu, al-hidayatu. Berbeda nanti dengan huruf syamsiyah. Ya. Poin keempat, isim yang berawalan huruf syamsiyah saat diberi alif lam, cara membacanya sama seperti membaca asyamsu, ya, yaitu dengan tidak membaca huruf lamnya. Jadi seakan-akan huruf lamnya itu nggak ada. Ya, padahal ada tertulis itu, seakan-akan nggak ada. Ya. Kemudian huruf syamsiyah itu ya diberi tanda tasydid. Seperti misalnya ya isim yang berawalan huruf syamsiyah, misalnya taubatun, taubat, zikrun, ya,
dzikir, salatun, salat. Ya. Huruf ta, huruf zal, huruf shad, ini masuknya huruf syamsiyah. Ketika nanti diawali alif lam, maka nanti cara bacanya, ya, huruf lamnya itu seolah-olah nggak ada, jadi nggak dibaca, langsung dibaca ke huruf syamsiyahnya dan diberi tasydid di atasnya, seperti at-taubatu, az-zikru, as-salatu. Nah, ini penting kita ketahui supaya kita nanti bisa membaca sebuah kata dengan benar. Tapi ya insya Allah kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran secara otomatis, ya secara refleks gitu ya, otomatis kita bisa membaca dengan tepat ya, seperti misalnya al-baitu, kan secara spontanitas kita akan membaca al-baitu gitu ya, bukan ab-baitu, ya kan? Ya, jadi penting ya bagi orang yang belajar bahasa Arab itu ya, rajin membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, karena kan bahasa Arab itu, ya pelajaran bahasa Arab itu nanti tujuan akhirnya itu diantaranya ialah dengan adalah untuk memahami Al-Quran. Jadi sambil kita belajar bahasa Arab, hendaknya kita ya rutin membaca Al-Quran. Kemudian poin yang kelima, huruf jar, huruf li, ya huruf lam atau huruf li, huruf jar yang artinya milik atau untuk. Kaidahnya nanti jika bersambung dengan kata yang beralif lam, maka huruf alif pada kata itu harus dibuang. Seperti asyamsu, nanti kemasukan huruf li, maka alifnya dibuang. Lisyamsi jadinya. Di situ kita ubah harokatnya menjadi kasrah, karena kan huruf jar fungsinya apa? Menjadikan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasrah. Jadi lisyamsi. Al-qamaru lil-qamari. Ya, itu alifnya dibuang. Sama seperti misalnya lafaz Allah ya. Alhamdulillah. Ya, perhatikan di situ lillahi. Asalnya kan dari li dan Allah. Tapi karena ya alifnya dibuang menjadi lillahi. Itu dihafalkan untuk lafaz Allah, itu penulisannya seperti itu. Alhamdulillahi itu asalnya dari li dan Allah. Ya. Kemudian poin yang keenam, huruf ta ada yang tertulis terbuka, ya, yang dikenal dengan istilah ta maftuhah yang terbuka, dan ada yang tertulis tertutup, terikat, yang dikenal dengan istilah ta marbutah. Ini istilah penting ya, ta marbutah, ta maftuhah, terutama ta marbutah. Jadi awal sudah kita sebut ta marbutah ya, termasuk ciri-ciri isim ya, ta marbutah. Yang ketujuh, jika isim berakhiran fathatain, maka harus ditambahkan huruf alif di akhirnya. Ya, nanti isim, ya, kalau dari dalam kamus, isim itu biasanya berharokat akhir dhammah atau dhammatain. Ya, seperti misalnya apa? Kitabun. Kalau antum buka kamus, nanti kitabun itu kan harokat akhir dhammah. Tapi nanti, ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, ya, harokatnya kadang bisa kita ubah menjadi fathah, atau kita ubah menjadi kasroh. Nah, ketika nanti dia harokatnya fathatain, maka kaidahnya, ya kaidah penulisannya harus ditambahkan alif di depan kata itu. Seperti misalnya kitabun menjadi kitaban, qalamun, qalaman, juz'un, juz'an. Ini kaidahnya. Kaidah umumnya seperti itu. Tapi ada pengecualiannya. Kecuali jika isim itu berakhiran ta marbutah atau berakhiran hamzah yang sebelumnya huruf alif, maka tidak diberi alif di akhirnya. Seperti madrasatun, kita ubah menjadi fathatain, madrasatan, tidak dikasih alif. Ma'un, kita ubah menjadi ma'an, tidak dikasih alif. Kenapa? Ya, pada madrasatun tidak dikasih alif karena dia berakhiran ta marbutah. Adapun pada ma'un menjadi ma'an tidak dikasih alif karena apa? Karena sebelum hamzahnya itu ada huruf alif. Dan kaidahnya itu hamzah tidak boleh berada di tengah-tengah alif. Ya, beda dengan yang di atas tuh, juz'un. Juz'un kan sebelum hamzah bukan alif. Maka kaidahnya kita kasih alif tambahan setelah hamzah ketika dia berharokat akhir fathatain. Yang terakhir, yang kedelapan, sebuah kata yang berakhiran ta marbutah jika bersambung dengan kata lain secara langsung atau menempel, maka huruf ta marbutahnya harus diubah menjadi ta maftuhah. Sebab ta marbutah posisinya hanya ada di akhir kata. Ya, nanti ya, kalau kata berakhiran ta marbutah misalnya disambung dengan kata yang lain dan menempel, ya misalnya disambung dengan kata ganti.
Ya, yang bahasa Arabnya itu adalah dhamir. Nanti akan kita pelajari apa itu dhamir. Kata ganti misalnya ka. Ka itu artinya kamu. Dan nanti penulisannya harus bersambung dengan kata sebelumnya. Seperti misalnya madrasatun, sekolah, kita sambung dengan ka menjadi sekolah kamu. Maka nanti penulisannya madrasatuka. Untuk perhatikan di situ. Ta marbutahnya diubah menjadi ta yang terbuka. Kenapa? Karena ta marbutah itu adanya hanya di akhir kata. Ya, tidak boleh ada di tengah-tengah kata. Namun jika tidak bersambung secara langsung, tidak menempel, maka tidak diubah. Seperti misalnya madrasatun, ya kita gabung dengan al-qaryati untuk membentuk kata sekolah desa menjadi madrasatul qaryati. Nah, marbutnya tetap, ya karena dia tetap berada di akhir kata, tidak menempel dengan huruf yang lain atau dengan kata yang lain. Ya demikian ya pembahasan kita kali ini kaidah penulisan kata. Ya, yang paling penting sebenarnya di sini pada poin yang ketujuh. Ya, karena nanti kita akan belajar kedudukan kata yang diantaranya itu harokat akhirnya itu fathah. Kalau ada alif lamnya, insya Allah gampang, udah kasih aja fathah. Karena kan dia bukan berakhiran tanwin. Tapi kalau dia tanwin nanti, dia pematain. Maka nanti ketika diubah menjadi fathatain ya, kaidah ini kita pakai. Ya, banyak para pelajar pemula yang lupa. Ya, karena mungkin baru belajar, sering lupa ketika mengubah kata menjadi fathatain itu lupa memberi alif tambahan. Ya, hendaknya ini difahami baik-baik dan supaya semakin paham silakan antum kerjakan latihannya. Dan ini latihannya mandiri, ya tidak dikumpulkan, latihannya mandiri. Silakan antum kerjakan tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Ya, kerjakan sendiri di situ. Atau antum bisa salin di buku khusus, di buku latihan untuk menguji kesungguhan ya kesungguhan kita dalam belajar ya. Kadang sebagian orang ya maunya simpel aja, malas ngerjain dan langsung aja lihat kunci jawaban. Tapi ya justru di situ sebenarnya melatih kita ya, melatih ya kesungguhan kita. Kalau kita rajin ya ambil latihan nulis Arab juga gitu, disalin, insya Allah mudah-mudahan itu melatih kesungguhan kita untuk terus semangat dalam belajar ya, dan kita semakin ingat dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Demikian yang bisa kita bahas ya, semoga bermanfaat. Ya, silakan atau murojaah kembali ya dari bab 1 sampai bab 4 ini ya sebelum berlanjut ke bab selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.